Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjalankan ibadah puasa kita, yang mana ini adalah ibadah di bulan suci Ramadan, ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah, yang mana bonus pahalanya tidak hanya di siang hari ketika kita berpuasa, tapi juga kita rasakan di malam hari ketika kita menjalankan sholat qiyam, sholat tarawih, ataupun sholat tahajud yang kita laksanakan di malam hari. Subhanallah, semoga Allah selalu memberikan kita keistiqomahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, karena Allah, karena ingin masuk di jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir hayat nanti. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini Ustadz berkesempatan kembali untuk memberikan sebuah taujih kepada kalian semuanya. Semoga kalian semuanya masih dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku, 2 bulan ini atau bahkan sudah lebih dari 2 bulan ini kita harus merasakan sebuah ujian dari Allah dalam masa pandemi COVID-19, yang mana akhirnya menuntut kita untuk tetap di rumah, tidak kemana-mana, tidak berinteraksi terlalu sering dengan orang lain yang ada di luar rumah. Kita akhirnya juga tidak berinteraksi dengan teman-teman kita di rumah, teman-teman kita di sekolah, para asatidzah di sekolah, yang mana itu menjadi sesuatu yang belum pernah kita alami. Tapi insya Allah anak-anakku, marilah kita ambil ibroh dari segala peristiwa yang terjadi pada saat ini. Anak-anakku, hari ini Ustadz ingin mengulas tentang makna dari silaturahmi dan bagaimana kita melaksanakannya di bulan Ramadan ini, dan utamanya pada masa-masa pandemi COVID-19, yang mana mungkin beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan kabar, mendengarkan berita bahwa tahun ini kita harus menahan diri untuk tidak berpergian ataupun mudik ke rumah orang tua nenek kita, kemudian mudik ke kampung halaman, yang mana bisa kita lakukan setiap tahun di bulan Ramadan ataupun pada saat momen Idul Fitri. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, mengapa semua orang begitu ingin menjaga silaturahim ini, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Suatu saat ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabiullah SAW, apakah sesuatu yang bisa mendekatkanku pada surga atau memasukkanku pada surga, dan sesuatu yang menjauhkanku dari neraka?" Dan Nabiullah SAW bersabda bahwasannya, laksanakanlah ibadah kepada Allah SWT dan jauhkanlah larangannya, laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan jagalah silaturahmi. Itulah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah pun juga menginginkan kita umatnya untuk saling menjaga silaturahmi selain bertakwa kepada Allah SWT. Demikian juga Allah SWT berkata pada surat An-Nisa ayat 1, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan juga menjaga silaturahmi, menjaga kekerabatan dengan keluarga kita ataupun dengan tetangga-tetangga kita ataupun saudara muslim yang lain, yang mana Allah menginginkan kita tetap menjaga hubungan tersebut, selain bahwa kita bertawakal kepada Allah SWT dan melaksanakan segala perintahnya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak menyekutukan Allah SWT. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana besarnya dan bagaimana pentingnya silaturahmi ini, namun seolah-olah dengan adanya pandemi ini kita merasa bahwa bagaimana kita melakukan silaturahmi sedangkan kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, kita tidak diperbolehkan untuk mudik dan lain sebagainya. Anak-anakku, ada satu hal yang lebih penting, yang mana kita juga harus menjaga
agar virus ini tidak tersebar ke kampung halaman kita, ke orang-orang tua kita yang tinggal di desa, sehingga kita sama-sama menjaga bahwa ini adalah sunnah Rasulullah untuk menjaga kita, bahwa di hadis yang lain Rasulullah mengatakan kita tidak boleh berpergian ke tempat yang berwabah, ataupun kita tidak boleh keluar dari tempat-tempat yang mana di situ terjadi wabah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, banyak cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjalin silaturahmi, baik itu dengan kerabat-kerabat kita yang jauh, keluarga kita, ataupun kita menjalin silaturahmi dengan teman-teman kita yang berada di sekolah yang lama kita tidak jumpa, dengan ustadz-ustazah yang mana kita tidak bisa bertemu untuk sementara waktu ini. Anak-anakku, setidaknya ketika kita ingin menjaga, menyambung silaturahmi ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, seperti saling berkunjung, memberikan hadiah, ataupun saling memuliakan, ataupun bisa jadi kita bisa mengirimkan hadiah itu dan lain sebagainya, yang mana hal itu adalah untuk menjaga hubungan kita, menjaga silaturahmi kita dengan kekerabatan kita, dengan kerabat-kerabat kita, dan dengan saudara-saudara muslim yang lain. Anak-anakku, bagaimana Ustaz ketika kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak bisa berkunjung, yang merupakan salah satu cara kita untuk saling bersilaturahmi. Bagaimana cara kita saling bertukar hadiah atau kita memberikan hadiah, sedangkan kita masih harus bertahan di rumah, menjaga diri dan keluarga kita untuk tidak berpergian kemana-mana. Bagaimana caranya kita bisa saling menjalin silaturahmi itu, Ustaz? Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya silaturahmi puncaknya adalah yang utama kepada kedua orang tua kita. Kita tahu betul bahwa orang tua mungkin yang masih memiliki orang tua, yaitu nenek kita, kakek kita, selalu setiap saat menyempatkan waktu untuk menghubungi ayah bundanya, untuk menghubungi nenek-nenek dan kakek kita, yang mana itu adalah salah satu bagian silaturahmi yang paling utama, yaitu kepada orang tua kita. Bagaimana Rasulullah menggambarkan orang tua kita adalah sosok yang telah merawat kita sejak kecil, dan beliaulah yang membesarkan kita. Maka kita sebagai anak, bagaimana kita melihat orang tua kita memperlakukan para orang tuanya, maka itulah yang harus kita contoh. Salah satu hal yang kita bisa berbuat adalah saling mengerti, saling bertoleransi kepada orang tua saat ini, yang mana beliaulah yang saat ini sangat sering untuk berinteraksi dengan kalian, yang mana beliaulah yang saat ini harus berjibaku dengan kalian. Muliakanlah kedua orang tua kalian agar kalian mendapatkan pahala dari Allah SWT. Anak-anakku, jangan lupa juga bahwa di sekitar kita pada saat ini banyak dari masyarakat, tetangga kita mungkin, saudara muslim kita yang lain sedang berusaha. Mereka tidak mendapatkan income setiap hari, mereka tidak mendapatkan pendapatan setiap hari karena pekerjaan harian mereka harus terhalang oleh situasi pandemi COVID-19 ini. Inilah juga bagian dari cara kita untuk saling bersilaturahmi. Kita harus paham betul tetangga kanan, tetangga kiri kita, bahwa ada tetangga yang kesulitan, ada tetangga yang perlu dibantu, maka bantulah. Itulah salah satu upaya pula yang bisa kita lakukan untuk menjaga silaturahmi, utamanya dengan tetangga-tetangga kita. Insya Allah itu yang bisa Ustaz sampaikan, anak-anakku. Semoga Allah senantiasa menguatkan kita, meneguhkan hati kita untuk tetap menjaga silaturahmi dengan kerabat kita, dengan tetangga kita, tanpa harus kita pulang kampung ataupun mudik, yang mana nanti juga akan memberikan pengaruh yang beresiko terkait dengan kondisi pandemi COVID-19. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT agar musibah ini, agar pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa menjalin silaturahmi yang sebenarnya. Insya Allah, Allah selalu menjaga ikatan hati kita. Insya Allah, Allah selalu menjaga silaturahmi kita selama kita selalu menjaga silaturahmi itu, tidak memutusnya hanya karena pandemi COVID-19.
Terima kasih anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya bisa.